Shalom. Kali ini kita akan baca di Kisah Rasul pasal 12. Ini kita akan melihat kuasa doa dari orang-orang percaya. Kalau kita ingat ya, kitab Yakobus pasal 5 ya, berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, ini ada contoh bagaimana orang-orang berdoa dan dampaknya seperti apa ya. Kita lihat ini dari ayat 1 dari Kisah Rasul pasal 12. Kira-kira pada waktu itu Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, Yohanes Markus ini penulis Injil Markus ya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ ya. Sedikit lagi ayat 20-23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia.
Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini hal yang menarik ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari ya, kita sering berpikir kita apa istilahnya ya, kelompok kecil ya, atau kelompok minoritas atau apalah ya yang membuat sepertinya kita ini terkuasai oleh satu spirit ya yang membuat kita itu takut ya dan tidak menyadari kuasa yang Tuhan berikan bagi orang percaya ya. Nah, ini contoh di Kisah Rasul ini bagaimana jemaat sungguh-sungguh berdoa dan akibatnya Tuhan menjawab dan terjadi intervensi ya dari surga, sehingga yang terjadi ini sudah di luar naluri atau akal manusia ya. Jadi ceritanya waktu itu kan seperti kita baca tadi ya, saya sudah bacakan, Herodes itu mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat ya. Dia merasa dia punya kuasa ya, dia bisa menangkap, dia bisa menyuruh membunuh Yakobus ya, saudara Yohanes dengan pedang. Dan waktu dia lihat itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia kemudian suruh tangkap Petrus ya. Dia pikir dia yang punya kuasa ya. Nah, waktu Petrus ditangkap, ayat 4 itu dikatakan Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu ya. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, berarti ada 16 ya, 16 orang yang jaga ya. Nah, kemudian dikatakan sehabis Paskah ia akan menghadapkannya ke depan orang banyak. Lalu ayat 5 ini perhatikan ya. Saya bertahun-tahun yang lalu ada hamba Tuhan bagikan ini ya. Bagaimana dampaknya luar biasa sekali. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah ya. Kenapa Petrus ini tidur ya? Kalau kita baca di ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantainya. Lalu ada prajurit-prajurit pengawal juga berkawal di buka pintu. Nah, ada yang menafsirkan Petrus ini tidur ya, karena dia percaya bahwa dia pasti akan ditolong Tuhan ya. Karena Tuhan bilang pada waktu engkau tua ya, orang akan mengulurkan tanganmu ya, orang akan membawa kamu ke tempat yang tidak kau kehendaki ya. Jadi karena dia masih muda, dia percaya dia masih banyak waktunya. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa Petrus ini sudah siap untuk ketemu Tuhan ya. Karena dia sudah pernah menyangkal Yesus 3 kali dan itu sangat melukai dia, sehingga Tuhan juga perlu bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian dia dipulihkan. Jadi seperti yang Tuhan juga katakan bahwa nanti air hidupnya dia akan dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. Artinya dia itu akan tetap tidak menyangkal Yesus sampai akhir hidupnya ya. Jadi waktu dia di penjara, dia pikir, wah ya sudah ini kesempatan ya. Ketemu Tuhan jauh lebih enak ya. Seperti Paulus bilang di surat Filipi kan. Ya dia bilang, aku didesak dari 2 belah pihak ya. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Yesus, itu jauh lebih baik. Tapi aku juga perlu tinggal di dunia ini karena masih ada pelayanan yang harus dikerjakan ya. Yaitu jemaat di Filipi ya setidaknya. Nah, jadi bagi Petrus, bagi orang seperti Paulus juga ya, ketika sudah mencapai taraf rohani tertentu, maka mereka itu justru
mendambakan ya untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi Petrus ini dia tidur nyenyak ya. Itu yang ada yang berpendapat seperti itu. Nah, Petrusnya tidur nyenyak ya, tapi jemaat tidak terima. Nah, ini dia menarik sekali ya. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah ya. Dan karena doanya itu, ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat ya, malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menempuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera ya. Dibilang seperti itu. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ya, dia bilang, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi rupanya kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, kalau teman-teman ya yang pernah mendapat vision ya, penglihatan, saya kenal beberapa orang ya, lumayan banyak yang mereka itu cukup lama di lingkungan pelayanan ya, gereja yang sangat karismatik ya, sehingga banyak sekali dari mereka itu mudah sekali dapat vision ya, penglihatan ya. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita dapat sesuatu ya, vision, penglihatan ya, jangan dianggap remeh, tapi kita perlu uji ya, uji dengan firman Tuhan. Jangan kita tolak ya, kita pilah-pilah, lihat dengan firman Tuhan itu bagaimana. Nah, mereka yang sudah pernah mendapat penglihatan itu ya, mereka cerita ya, bahwa ada penglihatan yang cuma seperti film saja ya, 2 dimensi ya. Ada yang berupa kayak gambar begitu ya. Tapi ada yang 3 dimensi yang seperti yang Petrus alami ini ya. Jadi dia mengira sedang berada dalam suatu penglihatan ya. Tapi itu real ya, tiga dimensi itu ya. Nah, makanya Petrus ini ngikut aja ya, ketika disuruh malaikat itu jalan ya. Kemudian di ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal yang kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka ya. Nah, ini intervensi surga ya. Sesuatu yang supernatural terjadi. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Jadi tugas malaikatnya itu cuma sampai di situ ya. Dia diutus mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ya, oleh Petrus ya waktu itu. Jadi malaikatnya turun. Karena kalau kita baca lebih lanjut kan, pagi-paginya rantainya ada ya, itunya pintunya semua tertutup rapat, tapi Petrusnya nggak ada, dan mereka gempar ya. Kemana Petrus ini ya? Ada yang menceritakan lagi dalam bentuk lain, ini diraibkan istilahnya. Diraibkan tuh ya, dibawa lari oleh malaikat Tuhan ke satu tempat ya. Nah, kemudian setelah sampai di luar ya, pintu gerbang sudah terbuka dengan sendirinya, terus tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Artinya selanjutnya itu adalah tugas Petrus ya, untuk bergerak sendiri ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan menjawab doa itu, dia bisa lakukan secara supernatural, bisa juga secara natural ya. Dan dua-duanya bisa berjalan bareng ya, seperti ini. Kalau kita ingat cerita mengenai Nabi Elia waktu dia di tepi sungai Kerit ya, setiap pagi dan petang Tuhan perintahkan burung gagak untuk bawa roti dan daging. Nah, itu supernatural karena burung gagak itu kan burung buas. Makanannya apa? Kok dia bisa bawa roti, dia bisa bawa daging buat Elia. Nah, itu kan sudah supernatural. Tapi Elia minum dari sungai Kerit
Itu hal yang natural. Jadi kalau kita berdoa, ya, kita percaya Tuhan menolong kita, kita lihat bahwa Dia bekerja dengan cara supernatural, tapi juga cara natural juga, ya. Jadi kalau saudara misalnya sakit, ya, jangan sungkan gitu kalau memang dalam doa tuntunannya ya untuk mungkin minum vitamin, ya, jangan antivitamin, atau bahkan mungkin harus minum obat, ya. Ya, karena kalau memang punya iman bahwa tidak perlu minum obat, itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Tentu perlu belajar juga, ya, karena kadang-kadang yang kita kira iman yang sejati itu munculnya dari roh, ya. Tapi yang kita kira iman itu ternyata cuma satu sugesti di pikiran kita, ya. Masih di jiwa kita. Tapi memang kalau kita terus merenungkan janji Tuhan dengan benar, dan kita doakan, Roh Kudus bisa membuat itu menjadi rema, ya. Lalu memang muncul iman di situ. Nah, iman itu yang meraih mujizat. Nah, kalau kita bicara iman, karena dikatakan Ibrani 11 ayat 6 itu iman Ibrani 11 ayat 1, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Itu, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, terjemahan Amplified ini bagus sekali, ya. Saya suka terjemahan ini, ya. Dikatakan di sini bahwa, ya, now faith is assurance, ya. Assurance itu apa? Jaminan, ya. Confirmation, konfirmasi, peneguhan, ya. Title itu kayak apa, ya, istilahnya? Akte, ya, sertifikat bukti bahwa kita memiliki suatu tanah atau bangunan itu, ya. Nah, terus dikatakan di sini, saya mau tekankan di kalimat terakhir aja nih, ya, yang dalam kurung, faith, ya, iman itu menerima sesuatu itu sebagai kenyataan yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita, ya, oleh akal kita. Itu iman, ya. Nah, jadi kembali ke cerita mengenai doa para jemaat, ya, doa jemaat untuk Petrus di Kisah Rasul pasal yang ke-12 tadi, ya. Nah, ada sisi supernaturalnya, ada sisi naturalnya. Nah, lalu kalau kita misalnya sedang mengalami gak enak badan, sakit, ya, terus kita mau nggak minum obat misalnya, ya, itu memang ada konfirmasi di hati kita untuk hal tersebut, ya. Nah, ini tentunya butuh waktu, ya. Lewat pengalaman kita akan belajar, bisa mengenali, membedakan, ya, yang cuma di otak kita atau yang memang lahir dari roh kita, ya. Nah, lalu ayat 11 ini dikatakannya, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala yang diharapkan orang Yahudi. Kemudian dia pergi ke rumah Maria, ya, ibu Yohanes Markus, ya. Di situ banyak orang sedang berkumpul dan berdoa. Dan ketika dia ngetuk pintu, ya, salah seorang yang ada di situ yang namanya Rode langsung ngerti, ya, suara Petrus ini, dan girang sekali, ya. Dia nggak segera buka pintu, tapi dia kasih tahu bahwa itu adalah Petrus. Lalu ayat 15, ini orang-orang yang berdoa ini, kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, ya. Jadi kadang-kadang ini bisa terjadi. Kita berdoa, begitu jawabannya datang, kita nggak yakin, apa betul kayak begitu, ya. Dulu sekali, ya, ini saya punya pengalaman. Ada satu mata kuliah, waktu saya kuliah, itu saya nggak ikut ujian, karena saya sakit, ya. Jadi saya harus ujian susulan. Nah, udah ketemu dosennya, janjian akan ketemu, ya, tanggal tertentu, ya, untuk ujian susulan. Nah, ini kesaksian, ya, sekali lagi kesaksian, jangan ditiru sembarangan dan jangan salah menangkap pesannya, ya.
ketika saatnya mau ujian itu, ya, saya datang ke kantor dosen tersebut ya. Dia dekan ya. Nah, waktu saya datang, itu paginya saya berdoa ya. Jujur waktu itu karena saya sudah cari uang sendiri ya. Saya ngajar bimbingan belajar itu dari pagi sampai sore dan padat sekali. Karena itu menjelang UMPTN saat itu. Nah, saat saya berdoa itu kan hari Sabtu pagi. Saya bilang, Tuhan kalau boleh ditunda lah ya. Saya nggak siap ini ya. Tapi jangan saya yang ngomong, biar dosen itu yang ngomong ya. Lalu ketika saya berhadapan dengan dosen ini, dia tanya, dia bilang siap ya. Lalu saya senyum aja ya. Dia tanya saya angkatan berapa, tugas akhir sama siapa, dan akhirnya ngobrol beberapa lama ya. Dia tanya saya ngapain aja, saya ngajar bimbingan belajar, lalu dia tanya berapa penghasilannya, dan setelah sekian lama dia bilang begini, oke, kamu selesaikan aja dulu tugas kamu sebagai guru ya di bimbingan belajar itu sampai selesai UMPTN. Nanti sudah selesai baru kamu cari saya, kita ngomongin tugas akhir ya. Ujian ini gampang gitu. Waduh, waktu saya ngalamin itu ya, itu saya sudah berdoa ya, walaupun doanya mungkin nggak seperti jemaat yang ini yang dengan tekun mendoakannya. Saya berdoa tuh cuma sebentar karena saya rasa saya juga salah ya, saya begitu sibuk ngajar dan nggak siap untuk ujian ya. Jadi waktu saya doa begitu dan ternyata dijawab, itu ditunda, dan ditundanya bukan seminggu ya seperti yang saya harapkan, ya minimal seminggu ya buat saya belajar. Tapi ternyata dia nggak kasih tahu. Dia bilang kamu selesaikan dulu tugas ngajar kamu, nanti balik ketemu saya, kita ngomongin tugas akhir. Nanti ini ujian ini gampang ya. Pada akhirnya memang saya nggak pernah diuji ya. Ya, di ujinya itu akan maksudnya di sidang sarjana ya, dinilai di situ ya. Jadi nggak secara khusus untuk mata kuliah tersebut. Nah, yang saya mau cerita adalah ketika saya ngalamin itu kaget juga. Padahal itu yang saya minta. Ya, kadang-kadang ketika Tuhan menjawab kita bingung sendiri. Nah, ini seperti ini. Seperti mereka yang berdoa untuk Petrus, mereka kaget. Nah, mereka bilang itu bukan Petrus, kali itu malaikatnya. Ini pelajaran lagi ya, bahwa setiap kita orang percaya ada malaikat yang mendampingi kita, yang menjaga kita. Jadi waktu Rode ini bilang itu suara Petrus ya, orang-orang ini bilang oh enggak, itu malaikatnya ya. Jadi malaikat yang menjaga Petrus ya. Tapi akhirnya ketika dibuka pintu, mereka lihat Petrus, mereka tercengang-cengang ya. Nah, ini satu pengalaman yang jujur ya, sebagai orang yang banyak bergerak di bidang logika akan sulit percaya ini ya. Hanya satu keputusan mengatakan bahwa ini firman Tuhan, saya mau percaya ya. Dan mungkin nanti ada kesempatan bisa mengalami bentuknya mungkin beda ya. Tapi ya seperti yang saya alami itu. Nah, waktu saya selesai mengalami itu, baru firman Tuhan di Amsal 21 ayat 1 itu tiba-tiba berbicara. Yang mengatakan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi hati dosen saya, ya, hati atasan saya, hati orang yang menjadi leader saya itu di tangan Tuhan, dan Tuhan bisa arahkan seperti yang Dia mau. Jadi kalau saya ada masalah, saya doanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan bisa mengarahkan orang tersebut seperti yang Dia inginkan, ya. Tentunya dengan melihat apa yang saya doakan kepada Dia. Nah, ternyata jawaban doa jemaat ya, yang dikatakan di sini jemaat dengan tekun mendoakannya tadi di sini ya. Di ayat 5 ya. Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini lihat ya. Kalau kita mengalami situasi ya, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh seperti jemaat ini. Dan Herodes yang merasa sebagai raja, sebagai orang yang punya otoritas, yang dengan enaknya dia tangkap Yakobus, kemudian dia suruh bunuh Yakobus ya, kemudian dia suruh tangkap Petrus ya, lalu jemaat dengan tekun mendoakannya, maka akhirnya Petrus dilepaskan. Nah, ternyata dampak doa ini ya, saya dulu nggak tahu ini, karena kalau kita baca kan
cuma sampai ayat 19, ayat 20 kayaknya kisah yang beda kan. Tapi ternyata ini sebagai rangkaian akibat ya ketika jemaat itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini sebenarnya udah keterlaluan nih Herodes ya. Dia suruh orang cari Petrus nggak ketemu, lalu dia suruh periksa para pengawal itu dan dia bunuh mereka. Ya, enak aja gitu ya. Dengan santainya dia nggak peduli main suruh bunuh saja ya. Nah kemudian ayat 20 lihat ya. Ya. Dia pergi ya. Kemudian dia pidato ya di ayat 21. Pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ya, saat itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Ya, karena dia tidak memberi hormat kepada Tuhan, ya. Dan dia mati dimakan cacing-cacing. Sekian tahun yang lalu, ada hamba Tuhan yang bagikan bahwa ini adalah salah satu dampak ketika jemaat berdoa masalah Petrus yang ditahan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang ya. Karena itu ada Yohanes 3:16 ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang punya kehendak bebas, ya. Tidak bisa dipaksakan. Nah, ketika jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh, ya saya percaya Tuhan juga bekerja, dan Herodes itu diberi kesempatan berkali-kali ya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, tapi sebaliknya dia justru menyuruh menangkap Yakobus ya, menyuruh membunuhnya, menangkap Petrus dan banyak hal dia kerjakan dan dia merasa dia punya kuasa, dia punya power. Pada titik tertentu itu kesombongan yang mematikan ya. Sehingga akhirnya dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita sadari, bahwa sebagai orang percaya ya, kita dilindungi oleh Tuhan dan kita juga diberi hak untuk berdoa kepada Dia, dan memang firman Tuhan mengajarkan hal yang demikian. Dan kalau kita mau pelajari betul-betul bagaimana hukum-hukum Tuhan bekerja, kita akan menyadari betapa besarnya kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Doa yang bisa mengubah satu bangsa, satu daerah, bisa mengubah kota. Ya. Itu disediakan bagi setiap kita yang percaya. Tapi memang bagian kita adalah kita perlu belajar. Ya. Perlu belajar, ya. Kemudian kita lakukan bagian kita. Dan kita akan melihat bahwa memang betul ada kuasa yang besar ya ketika orang percaya berdoa dengan penuh keyakinan. Nah karena itu ya kita sebenarnya nggak perlu khawatir ya akan hidup kita. Kita tetap berdoa dan Tuhan akan lindungi, Tuhan jagai. Ya tentu yang dikatakan Dia jagai kita itu ada bagian yang perlu kita lakukan juga ya. Kalau tadi kita lihat kan Petrus sudah dilepaskan dari penjara ya. Kemudian dia dibawa malaikat ya sampai keluar, sampai pintu gerbang kota itu terbuka katanya ya. Kemudian tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia ya. Nah, saat itu adalah tugasnya Petrus ya. Ini kehendaknya Petrus sudah bebasnya. Kalau dia balik lagi ke penjara lagi ya ketangkap lagi gitu ya. Ini dia yang terus mesti pergi kemana. Karena kalau kita baca nih ya, setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata ya, bla 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 bla, lalu ayat 12 ya, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes ya. Jadi ada bagian selanjutnya yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita sedang mengalami masalah, misalnya kita sakit, kita doa ya, Tuhan, lalu kita sembuh. Nah, habis itu kita juga belajar untuk jaga hidup kita ya. Supaya kita tetap menikmati kesehatan yang Tuhan berikan buat kita ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Ada hal-hal yang perlu kita doakan, kita minta Tuhan menjawab dengan cara Tuhan, dan itu bekerja bersama-sama.
Dan kita akan melihat bahwa Dia Tuhan yang baik, ya, senantiasa dalam kehidupan kita. God is good all the time. Amin.